Selanjutnya tiba waktunya kami hadirkan berita daerah dalam bahasa Minang tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Selamat siang pendengar, untuk mengawali perjumpaan siang hari kami sampaikan sari berita utama. Untuk menyelesaikan persoalan kekurangan air berasnya, pemerintah Kota Bukit Tinggi memasukkan proposal ke Kementerian Pekerjaan Umum. Bulog cabang Kota Bukit Tinggi tarih mengejar target realisasi bareh dan gabah kiniko. Informasi pertama kami sampaikan dari Yudi Prama Agustino. Untuk menyelesaikan persoalan kekurangan air berasnya, pemerintah Kota Bukit Tinggi memasukkan proposal ke Kementerian Pekerjaan Umum jo kebutuhan dana mencapai 190 miliar rupiah. Pemerintah Kota Bukit Tinggi berkomitmen menyelesaikan persoalan kekurangan air berasnya dan sampai saat ko alun tapanuhi, salah satunya cuma masukkan proposal ke Kementerian Pekerjaan Umum. Wali Kota Bukit Tinggi Ramlan Nurmatias menyebutkan kebutuhan air berasnya merupakan persoalan yang harus dituntaskan dan pemerintah kota jualah mempresentasikan terkait kebutuhan air berasnya ko pada Menteri Pekerjaan Umum. Salamoko sumber mata air Bukit Tinggi masih bergantung ke daerah Sungai Tanang, Kecamatan Banuampu, Kabupaten Agam, dan Kemuko Pemko Bukit Tinggi akan menambah sumber mata air baru di daerah Sungai Sari dan Ngaresiano, selain tujuh ada di Tabek Gadang. Menurut Ramlan Nurmatias, Kota Bukit Tinggi membutuhkan air berasnya hampir 100 liter per datia, saliter per datia bakal dapat mengairi 80 sampai 100 kepala keluarga atau kakak. Pemko Bukit Tinggi alam menghitung kebutuhan air berasnya, termasuk untuk hotel, masjid, pasar dan lainnya, serta untuk masalah air ko, butuh anggaran 190 miliar rupiah, termasuk untuk penggantian pipa, sumber mata air baru dan pembangunan intek. Ramlan Nurmatias menjelaskan pemenuhan kebutuhan air berasnya ko nantinya ditindaklanjuti jo cara perbaikan total seluruh jaringan dan alah cukup lama indak dilakukan. Jadi air bersih ini yang pertama sumber air baru. Yang sumber air baru yang dari Sariak satu, yang dari Ngarai satu. Anggaran sekitar 190 miliar dan tentu ini jelas akan kebutuhan air di Bukit Tinggi itu inilah kebutuhan dasar yang harus dicarikan solusi oleh pemerintah daerah. Kita sadari bahwa sumber air kota ini tetap dari kabupaten dan tentu inilah yang kita harapkan bagaimana bertambah hendaknya debit air kita. Termasuk juga di Tabek Gadang, sedimennya kita keluarkan karena dampak bencana di Kabupaten Agam juga berdampak kepada yang di Tabek Gadang. Nah ini juga akan kita bangun intek satu lagi, ada intek untuk 20 liter per detik. Jadi rumus air itu 1 liter per detik itu bisa mengalirkan 80 sampai 100 kakak. Nah, kebutuhan kita tambah lagi hotel, masjid, pasar dan lain. Ramlan Nurmatias menambahkan peningkatan dan optimalisasi sarana prasarana sistem air berasnya Kota Bukit Tinggi ko dilaksanakan dalam 3 program utama, yaitu revitalisasi jaringan, penambahan sumber air baku, dan pengembangan jaringan pipa distribusi jo anggaran pembiayaan. Targetnya Kemuko jo perbaikan jaringan ko, kebutuhan masyarakat akan air berasnya dapat terpenuhi 100%. Yudi Prama Agustino melaporkan. Pemerintah Kabupaten Solo segera mengupayakan pembebasan lahan untuk perbaikan jalan nasional yang rusak akibat longsor di Nagari Ayadingin, Kecamatan Lembah Gumanti. Wakil Bupati Solo Chandra menyampaikan saat menggelar pertemuan penting di ruang Kerajunyu membahas tentang tindak lanjut mengenai instruksi Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansarullah terkait kesiapan Kabupaten Solo dalam upaya perbaikan jalan nasional Ayadingin dan menghubungkan Kabupaten Solo jo Kabupaten Solo Selatan.
Selain itu, Chandra mengharapkan pembangunan jalan alternatif dapat mengatasi masalah jalanan sering longsor dan putih. Masyarakat Satampe jualan menyeratokan siap memberikan lahan mereka untuk perbaikan jalan nasional. Dunsana Pendangan dalam mewujudkan program Astacita Swasembada Pangan, Bulog cabang Kota Bukit Tinggi Tarui mengejar target realisasi bare dan gabah kiniko. Dan berikut laporan Alwan Ahmad Dukungan Fauzan. tahaduk realisasi program Astacita untuk penyediaan stok bareh secara nasional lebih kurang 3 juta ton. Tarui digulirkan Badan Usaha Logistik atau Bulog cabang Kota Bukit Tinggi Kiniko. Pimpinan Bulog Kantor Cabang Bukit Tinggi, Romi Victarose Kapador RI mengatakan, sebagai salah satu dukungan tahaduk program Astacita dalam mewujudkan swasembada pangan Kiniko, yakni dengan pemenuhan target penyediaan stok pangan sebanyak 800 ton. Romi Victarose menerangkan, 800 ton itu ala diproyeksikan untuk 7 kabupaten kota sebagai wilayah operasional Bulog cabang Kota Bukit Tinggi. Saat ini Bulog kantor cabang Bukit Tinggi secara nasional ditargetkan sebanyak 800 ton beras. Sebenarnya di angka 730 sekian. Nah, sekarang ini sudah setara beras yang masuk kami serap dari petani ya, sebanyak 720 ton. Artinya program pemerintah ini kita diamanatkan untuk penyerapan beras. Pimpinan Bulog Kantor Cabang Bukit Tinggi Romi Victarose juga mengungkapkan sejumlah jenis harga bareh atau gabah nan ala diserap untuk 7 kabupaten kota di Sumatera Barat cenderung cukup tinggi. Antara lain varietas bareh anak daro dan sokan, di mana rata-rata harganya ala mencapai Rp13.000 hingga Rp13.500 per kilogram. Sedangkan untuk harga gabahnya dibanderol Rp7.000 hingga Rp7.500 per kilogram. Program pemerintah ini kita diamanatkan untuk penyerapan beras dengan harga Rp12.000 per kilogram dan gabahnya Rp6.500 per kilogram. Dengan kondisi harga yang ditetapkan pemerintah, harga ketentuan itu, acuan itu ya, secara nasionalnya sebenarnya harga beras dan padi di Sumatera Barat itu sudah melebihi dari harga ketetapan pemerintah ya. Meski demikian, pimpinan Bulog Kantor Cabang Bukit Tinggi Romi Victarose Basamo Jajaran akan terus berupaya optimal menjaga stabilitas harga antara varietas bareh juga gabah secara simultan. Dari Kota Bukit Tinggi, Alwan Ahmad Fauzan, RRD Bukit Tinggi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat melalui Dinas Ketahanan Pangan memastikan ketersediaan pangan di daerah itu mencukupi pada pekan kedua Mei 2025. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pasaman Barat, Eka Diana Oktavia, mengatakan kondisi pangan saat mencukupi dari ketersediaan dibandingkan kebutuhan pada pekan kedua Mei. Selain produk pangan lokal, ketersediaan pangan juga didukung pasokan dari kabupaten lain di Sumatera Barat dan daerah lain seperti Medan, Sumatera Utara. Pihaknya terus memantau harga kebutuhan pokok dan ada di pasaran hingga saat masih normal dan tidak ada kenaikan. Ketersediaan pangan di Pasaman Barat didukung oleh produk lokal dan saat musim panen. Institut Seni Indonesia ISI Padang Panjang kembali akan menyelenggarakan ujian tatuli berbasis komputer seleksi mandiri masuk perguruan tinggi negeri wilayah Barat tahun 2025. Berikut laporan Nofri. Menjadi salah satu perguruan tinggi negeri dan menyelenggarakan ujian tatuli berbasis komputer atau UTBK. Seleksi mandiri masuk perguruan tinggi negeri SMMPTN Wilayah Barat tahun 2025. Pendaftaran SMMPTN Barat 2025 dibuka mulai 4 Mei hingga 12 Juni 2025. Syarat ujian seleksi dijadwalkan berlangsung pada 27 Juni 2025. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan ISI Padang Panjang Harben Sani saat diwawancarai RRI baru-baru ko. Harben Sani menjelaskan, selain ISI Padang Panjang, seleksi juga diikuti oleh 27 perguruan tinggi negeri dan tergabung dalam konsorsium BKS PTN Wilayah Barat. Inyo merinci, perguruan tinggi tersebut diantaranya Universitas Siah Kuala, Universitas Riau, Universitas Jambi, Universitas Andalas, dan Universitas Sumatera Utara, serta sejumlah UIN dan institusi lainnya di wilayah Sumatera dan sekitarnya. Harben juga menghimbau kepada seluruh siswa kelas 12 SMA dan sederajat, khususnya di wilayah Padang Panjang dan 10 Koto atau Pabasko, dan alun lulus seleksi sebelumnya,
untuk memanfaatkan kesempatan ko. Pihaknya akan melakukan sosialisasi jo kepala sekolah di wilayah tersebut untuk menjalankan proses pendaftaran serta pelaksanaan ujian. Dirinya berharap siswa dari daerah tetangga seperti Kabupaten Agam dan Kota Bukit Tinggi ikut menjadikan isi Padang Panjang sebagai pilihan seleksi mereka. Perguruan tinggi yang tergabung dalam BKSPTN Wilayah Barat. Nah, tahun 2025 ini isi Padang Panjang menjadi peserta BKSPTN Wilayah Barat yang melaksanakan ujian mandiri secara bersama. Ujian mandiri itu sudah dimulai pendaftarannya, sudah dimulai dari tanggal 4 Mei kemarin itu sampai tanggal 12 Juni nantinya. Untuk kita menghimbau seluruh siswa kelas 12 yang belum diterima melalui jalur sebelumnya itu dapat mengikuti jalur mandiri dan isi Padang Panjang sebagai penyelenggara UTBK-nya. Nah, kita tentu berharap semua siswa SMA, SMK, MA yang ada di wilayah Padang Panjang yang terdekat, Panjang tentu meliputi juga Agam, Tanah Datar, tentu kita himbau untuk memilih isi Padang Panjang sebagai tempat tes UTBK-nya. Dari sisi teknis, lanjut Harben, pelaksanaan UTBK tahun ko indak berbeda jauh dari tahun sebelumnya. Namun, pihak isi akan memberikan dukungan fasilitas optimal, termasuk penggunaan laboratorium berstandar nasional untuk kenyamanan peserta. Nofri melaporkan. Dukungan terhadap Bupati Damasraya Anissa Suci Ramadhani mengatakan dunia pendidikan di era digital tidak boleh tertinggal karena keterbatasan layanan internet. Anissa mengatakan pemerintah Kabupaten Damasraya resmi menggelar program pemasangan perangkat internet satelit Starlink di 7 balai sekolah dan Selamoko belum memiliki akses internet yang memadai. Menurutnya programku menjawab kebutuhan nasional dalam transformasi pendidikan di saat ujian sekolah dan asesmen kini dilaksanakan secara paperless dan berbasis digital. Dirinya berharap indah ado lai kesenjangan digital antar sekolah ke depan. Semua siswa baik di pusat kabupaten maupun di daerah terluar akan mendapat akses dan setara terhadap pembelajaran modern berbasis teknologi. Perum Bulog kembali mengadakan program pangan murah di Kota Bukit Tinggi. Perdana diadakan di Masjid Jamia Awak Kunyang. Berikut laporan dari Elma Putri. Bulog kembali menggelar program gerakan pangan murah di sejumlah kelurahan Kota Bukit Tinggi. Program tersebut perdana diselenggarakan di dekat Masjid Jamia Awak Kuning sejak Rabu kemarin. Petugas layanan program Gerakan Pangan Murah Bulog, Kota Bukit Tinggi, Sabri Kapado RRI mengatakan program pangan murah ini diselenggarakan sebagai upaya menjaga stabilitas harga pangan serta membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau. Sabri mengatakan seluruh masyarakat Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya diperbolehkan membeli bahan pokok yang telah disediakan melalui mobil kios milik Bulog cabang Kota Bukit Tinggi. Sabri juga menerangkan saat itu Gerakan Pangan Murah Bulog Kota Bukit Tinggi menyediakan berbagai komoditas penting, seperti bareh premium dengan harga Rp15.500 per kilogram, gula pasir Rose Brand kemasan Rp18.000 per kilogram, minyak kita premium dibanderol sebesar Rp18.000 per liter, dan harga yang diberikan di bawah harga pasar. Untuk yang sudah diselenggarakan itu baru di yang sekarang Kak, di Awak Kuning Kak, karena kami untuk bazar di bulan ini Kak. Di lokasi yang sama, pembali Gerakan Pangan Murah Bulog Kota Bukit Tinggi, Samsi Dharma, mengaku antusias dengan adanya program Miko. Dirinya menilai kehadiran Gerakan Pangan Murah dapat meringankan beban masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Alhamdulillah kan bisa beli, bisa mengurangi beban masyarakat, saya nggak beli murah. Samsi Dharma juga berharap kepada Bulog agar program Gerakan Pangan Murah menambahkan komoditas seperti talua dan bahan pokok lainnya. Dari Elma Putri melaporkan. Kelompok Usaha Kehutanan Sosial Kopi Kakao Pansel Lestari berkomitmen membangkitkan kembali potensi kopi dan kakao di Nagari Panti Selatan, Kabupaten Pasaman. Wali Nagari Panti Selatan, Didi Alamin, mengatakan bahwa ke depan lewat kelompok usaha akan fokus mengembangkan kopi jo kakao dari hulu hilir atau
hilirisasi. Didi Alamin menambahkan Kupskoka merupakan satu kelompok di bawah Lembaga Pengelola Hutan Nagari Panti Selatan dan telah membentuk pasca diterima SK LPHN dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Kedepan dibawahi kerjasama dengan Bumnak Panti Selatan perlahan akan diwujudkan sektor pertanian kopi Jo Kakao. Kakao merupakan salah satu komoditi yang memiliki nilai ekonomi yang cukup baik Saatko khususnya di Pasaman. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mendorong GOW berperan aktif sebagai mitra strategis dalam pembangunan pemberdayaan perempuan daerah. Berikut laporan Irsyad. Wakil Bupati Pasaman Barat M. Ihpan menekankan pentingnya peran gabungan organisasi wanita atau GW dalam mendukung pembangunan daerah khususnya di sektor pemberdayaan perempuan. Menurutnya GW merupakan wadah strategis dan menaungi berbagai organisasi perempuan jo potensi gadang untuk mendorong kemajuan sosial jo ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah disebut berharap GOW dapat menjadi lembaga sosial dan aktif membantu pelaksanaan program-program pembangunan. M. Ihpan menyampaikan bahwa keberhasilan pembangunan di Pasaman Barat juga ditopang kontribusi organisasi perempuan di berbagai bidang sarupa pendidikan, ekonomi, geopolitik. Peningkatan kapasitas anggota jo pengurus melalui pelatihan berkelanjutan dinilai penting untuk memperkuat peran GOW Kamukonyo. Wakil Bupati itu juga mengimbau agar pengurus baru mampu menjalankan mandat organisasi secara profesional. GOW merupakan wadah organisasi berhimpunnya beberapa organisasi perempuan Kabupaten Pasaman Barat. Sebagai sebuah organisasi yang besar, tentu saja memiliki program dalam upaya peningkatan sumber daya kaum perempuan. Pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat sangat berharap GOW ini menjadi sebuah lembaga yang bergerak di bidang sosial, membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di sektor pembangunan perempuan. Kepengurusan GOW Kamukonyo Jo diharapkan mampu membawa organisasi ke arah yang lebih progresif. Pihaknya menilai bahwa tata kelola yang baik Jo visi Najaleh akan menjadikan GOW sebagai motor penggerak pemberdayaan perempuan di tingkat lokal. Irsyad melaporkan. Wakil Wali Kota Pariaman yang merupakan Ketua Kuartir Cabang Anambale Pramuka Kota Pariaman, Mulyadi, mengatakan Pramuka merupakan organisasi yang tape untuk membentuk karakter generasi muda saatko. Menurut Mulyadi, gerakan Pramuka menjadi wahana untuk mewujudkan generasi muda dan berkepribadian, berwatak dan memiliki jiwa disiplin serta membina semangat kebersamaan. Hal tersebut disampaikan ketika membuka orientasi Dewan Karja Kuartir Cabang Anambale Gerakan Pramuka Kota Pariaman di Aula Rumah Dinas Wakil Wali Kota Pariaman, Kelurahan Jati Hilir, Kecamatan Pariaman Tengah. Bambin Kantipnas Sumatera Barat 15 sampai 16 Mei di Kota Bukit Tinggi ikuti trainer ke Bank Sentralan. Berikut laporan Joni Marbeta. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaannya terhadap aksi kejahatan penipuan transaksi kewangan digital lewat penyamaran ataupun scammer melalui berbagai saluran termasuk platform pesan lewat WhatsApp, panggilan telefon dan ataupun media sosial lainnya nan tidak dikenal meminta data pribadi nasabah perbankan hingga permintaan transfer sejumlah pitih dari nomor nan tidak dikenal diungkapkan dalam acara Trainer of Trainer TOT ke Bank Sentralan Cinta Bangga Paham CBP Rupiah dan digitalisasi sistem pembayaran diadakan Kantor Perwakilan Wilayah KPW Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat dan bekerjasama Jo Polda Sumatera Barat berlangsung di Bukit Tinggi tanggal 15 hingga 16 Mei 2025. Kegiatan dilakukan dibuka Deputi Direktur Kantor Perwakilan Wilayah KPW Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, Dr. Anes Dandi Indarto Seno MSC Nanjuo didampingi Kabak Jarlak SPN Polda Sumatera Barat AKBP Tohom Marsi Simanongkalit SHMH dan juga Kepala Unit Pengelolaan Uang Rupiah Pur KPW BI Sumbar S. Sumirat dengan diikuti 80 orang peserta dari Babin Kantipmas dan berasal dari 8 Polres Sumatera Barat yakni Polresta Padang, Bukit Tinggi, Polres Solo Selatan, Pasaman Barat, Darmasraya, Tanah Datar, Pariaman dan juga Polres Pariaman. Diakui Dandi bahwa kasus kejahatan teknologi
perbankan scammer indak tertutup kemungkinan bisa saja terjadi di Sumatera Barat, khususnya di Bukit Tinggi, karena maraknya perkembangan pembayaran digital melalui handphone dan acara dilakukan bagian memberikan edukasi pada masyarakat, khususnya pada Babin Kamtibmas dan setiap pembayaran digital melalui telepon agar berhati-hati. Dikatakan hal terjadi pada kejahatan pembayaran digital diantaranya akibat dari kelalaian masyarakat itu sendiri dan maraknya kasus yang terjadi. Harus berhati-hati dalam menyimpan PIN ketika melakukan transaksi, bahwa kejahatan timbul indah hanya melalui scammer, namun juga lewat phishing merupakan bantuan penipuan dan dilakukan dengan cara mengiriman email, situs web ataupun media sosial nan palsu dan mengatasnamakan lembaga resmi atau terpercaya dengan tujuan untuk memperoleh informasi pribadi atau rahasia dari korban serupa nomor rekening, password, PIN atau kode verifikasi. Ya, betul sekali. Jadi kasus-kasus kejahatan yang menggunakan teknologi itu memang semakin marak digunakan, karena semakin marak pula orang menggunakan pembayaran digital melalui misalnya handphone seperti itu ya. Nah, itulah kenapa kami mencanangkan kegiatan ini sebagai langkah awal untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Apabila menggunakan atau apabila melakukan pembayaran misalnya dengan cara digital, kita harus berhati-hati. Banyak sekarang modelnya, tidak hanya scammer tapi misalnya phishing, apa segala macam yang kemudian karena kelalaian, karena ketidaktahuan. Nah, ini yang gini, karena ketidaktahuan masyarakat mengenai hal tersebut, masyarakat banyak kemudian tertipu. PIN itu sesuatu yang yang sifatnya sangat personal dan rahasia, tidak boleh di-share kepada siapapun. Yang tahu itu hanya si pemilik PIN-nya sama Tuhan, kali itu doang yang ketahuinya. Juru Kabak Jarlak SPN Polda Sumatera Barat AKBP Toho Marsi Semanungkalit SHMH mengapresiasi kegiatan dilakukan Ko dan sebagai Babin Kamtibmas bagian nan terkait di jajaran kepolisian bisa mendeteksi munculnya kejahatan transaksi keuangan di lapangan. Restoran dan rupiah sebagai alat pembayaran nan sah di Indonesia merupakan suatu kebanggaan harus dipelihara selamanya. Karena kita kan selaku anggota polisi harus wajib untuk bagaimana perekonomian kita itu berkembang sesuai dengan aturan, dapat nanti sebagai ilmu mereka untuk menyampaikan kepada masyarakat. Karena Babin itu kan sebagai garda terdepan di bidang kepolisian, menyentuh kepada masyarakat yang paling jauh. Ya. Ditekankan mereka mampu untuk menyampaikan apa sih pentingnya untuk pelaksanaan ataupun untuk menggunakan rupiah. Sehingga dikatakan bahwa rupiah itu sebagai simbol dan sebagai alat bayar yang sah di negara kita ini. Dari kegiatan dilakukan, Ko bisa meminimalisasi kemungkinan masyarakat tertipu dalam setiap pintu kejahatan timbul dalam setiap bertransaksi dan indak gagal paham. Dan kegiatan dilakukan pertama kalinya di Indonesia Ko libayan Babin Kamtibmas bahkan dianggap sebagai pilot project dan dilakukan BI dan terus berkelanjutan khususnya di Sumatera Barat. Cuni Merbeta mengabat untuk berita Rahminang pada siang hari Ko. Sebagai bentuk nyata kecintaan dan kepedulian terhadap masyarakat, khususnya warga Kota Padang, Bank Nagari kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung kebutuhan masyarakat melalui program Corporate Social Responsibility bertajuk Bank Nagari Peduli. Melalui program Bank Nagari menyerahkan bantuan berupa 1 unit mobil tangki air kepada Perumda Air Minum Kota Padang. Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan oleh Direktur Keuangan Bank Nagari, Roni Edrian, didampingi oleh Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, serta Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang. Roni Herdian menyampaikan harapannya agar bantuan dapat memberikan manfaat luas bagi masyarakat dan membutuhkan, terutama saat menghadapi kondisi darurat atau gangguan distribusi air bersih. Dun sana pandangan, sekian berita daerah dalam bahasa Minang untuk siang hari ko. Berita daerah selanjutnya dapat dun sana dan akan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat siang.
Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.